Pemirsa, kita masih dalam diskusi segmen siapa dia. Sekarang Pak Ridwan Saidi. Kalau pandangan Profesor Ramli itu Romli, Profesor Romli itu bisa kita pegang, maka persoalan Sengman ini menjadi satu pertandingan yang menarik. Yang pertama, Profesor Ramli menganggap, saya membacanya Ramli dari zaman saya ngaji, Profesor Ramli menganggap bahwa tidak cukup dasar, tidak ada rekhron untuk menyeret Fatanah sekalipun, Lutfi Hasan sekalipun ke pengadilan. Nah sekarang bagi saya adalah hak Hilmi sebagai Dewan Syura untuk melakukan pertahanan. Mungkin juga dia tahu ini, dia melakukan pertahanan, dia keluar dari kepungan dengan mengepung benteng yang lebih besar. Saya lihat Ridwan Hakim itu dia sangat santai ketika memberikan pengakuan itu. Dan saya lihat juga Fatanah yang tegang, dia begitu legowo menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Sengman. Jadi mereka betul-betul melihat siasatnya untuk keluar dari kepungan dan membangun kepungan baru, membangun kepungan yang benteng yang lebih gede di kepung, dia berhasil. Karena ini adalah dilihat cara Pak Profesor Ramli melihat sama dengan Ustadz Hilmi memandang, ini adalah bukan pengadilan hukum, ini adalah pengadilan politik, itu pandangannya. Nah dari sudut ini saya melihat bahwa Ridwan Hakim tentu seizin ayahandanya ketika dia menyebut nama Sengman. Itu bukan nama kecil. Nama Sengman dapat disetarakan dengan fungsi yang beda dengan Deep Throat pada kasus Watergate. Sama-sama orang yang bekerja di lingkungan istana, tapi dengan tujuan yang lain. Nah di sini ingin dibangun konstruksi bahwa Hilmi tidak menjadi soal, dia menjadi korban sedikit, tetapi ada pertautan antara Hilmi, Sengman, SBY, SBY, Hilmi, Sengman. Kita akan saksikan nanti dalam kesaksian Ustadz Hilmi di sidang, akan kita saksikan itu. Dan ini agak beda dengan kasus Suwondo tukang pijit. Suwondo tukang pijit tidak membawa Gus Dur terguling. Yang membawa Gus Dur terguling adalah rencana beliau mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR. Suwondo itu kasus tidak terlalu besar karena tukang pijit aksesnya juga sempit dibandingkan dengan Sengman, ya kan. Dia orang yang bergerak di bidang perjudian dan sebagainya. Kang pijit ya sebatas itu sajalah, paling mijit dari tengkok ke kaki. Ini kita melihat kualitas pembobolan kepercayaan atau kehancuran kredibilitas penguasa akibat praktek-praktek kolusi yang dilakukan pada era reformasi ini jauh lebih vulgar dibandingkan dengan zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru itu kolusi antara pemangku kekuasaan dengan beberapa saudagar-saudagar yang kenal dekat dengan dia. Yang ini orang yang tidak jelas perannya apa. Sengman ini perannya apa? Bisa hadir di acara PKS di Fifth Room, Ray yang penting lah, Ray Fifth, dia bisa ada di situ. Dia ini apa sebenarnya Sengman ini? Sengman ini apakah dia Rasputin? Semangsa itu yang memberi pengaruhan melalui perdukunan kepada SAR. Sengman ini orang yang
bisa dengan segera diminta pertolongannya kalau the ruler memerlukan uang. Apapun dia bisa hadirkan itu. Jadi Syengman ini orang yang bisa disetarakan dengan Rasputin. Dia bisa juga berarti memberi pengaruhan kepada Tsar zaman sekarang, tentunya bukan Tsar yang di Rusia. Dan ini masalah yang sangat menarik, masalah Syengman ini, dan ini juga mengungkap bagaimana sebenarnya yang berlaku sehingga ekonomi sekarang kita sangat buruk, nilai tukar uang terpuruk. Apabila BI menaikkan suku bunganya, maka saya kira saya tidak bisa bayangkan lagi bagaimana keadaan ekonomi kita. Kita lihat terjadi hal-hal mafioso juga atau kartel yang sebelumnya atau seminggu sebelumnya terjadi pada perusahaan yang kepanjangannya adalah eker-eker nemu lobang, kernel oil. Eker-eker nemu lobang. Jadi ini belum selesai kita bicara ini, maka kita bicara lagi adalah pada cerita Syengman. Saya kira lebih fair adalah kalau kita bicara hubungan dengan saudara-saudara kita keturunan, lebih fair pada zaman dahulu kala. Lee Hock Tai masuk dalam kabinet sebagai Menteri Perekonomian. Dr. Ong Eng Di masuk dalam kabinet sebagai Menteri Keuangan. Kwik Kian Gi yang terakhir masuk dalam kabinet, dan Mari Pangestu. Daripada saudara-saudara kita keturunan diberikan peranan-peranan yang seperti ini oleh penguasa kita, ini menghancurkan negara. Terima kasih. Ada yang menarik tadi dibilang bahwa ini seolah-olah strategi PKS untuk mengepung yang lebih besar lagi, maksudnya istana. Karena itulah Syengman disebut. Nah, Syengman itu tidak disebut oleh Ridwan. Syengman itu diputarkan rekaman pembicaraan di mana Ridwan menyebut-nyebut nama Syengman. Ridwan hanya menambahkan bahwa Syengman itu utusan presiden. Jadi itu yang terjadi. Iya, jadi itu adalah satu rekaman yang tidak dibantah oleh Ridwan Hakim. Dan dia tampak tenang-tenang dan semakin tenang setelah rekaman itu diputar. Artinya bahwa inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Kepungan dibalas dengan kepungan. Sekarang saatnya baliklah orang yang dianggap PKS atau bukan, susah juga PKS dibantah ya. Fatana, Ridwan Hakim, ya kan. Lutfi Hasan sementara dia ada masalah dengan ambiennya, dia belum banyak melakukan gerak-gerak berliku-liku di tengah lapangan. Jadi baru dua kawan kita ini main, itu situasi sudah berbalik. Situasi sudah berbalik. Sekarang suka atau tidak suka, faktanya kepungan sudah mengarah ke istana. Benar atau tidak soal lain. Tadi juga Pak Ridwan menanggapi Pak Profesor Romli bahwa itu enggak masuk dalam ranah pidana. Tapi persoalan kita akibat kartel-kartel dan calo-calo yang sedemikian banyak, termasuk yang tadi disebut Syengman, itu harga komoditi baik daging, kedelai sampai ke bawang itu kan lebih menyengsarakan rakyat daripada. Betul. Oleh karena itu saya katakan kalau kita pegang keterangan Profesor Ramli, tapi juga ada fungsi lain dari peradilan-peradilan ini adalah mengungkap kebusukan-kebusukan praktek-praktek perdagangan pada rezim reformasi sekarang. Itu juga Profesor Ramli mesti dulmatekhaitnya mesti dilihat dari persidangan ini. Jangan hanya dilihat rekhronnya saja, tapi lihatlah dulmatekhait daripada ini. Dulmatekhait dapat dibenarkan sidang ini, peradilan ini. Bisa dibenarkan. Bisa dibenarkan. Untuk cari kebenaran tadi. Jadi apa yang dilakukan KPK bisa dibenarkan. Oh iya. Tadi kan saya harus menghargai pendapat Profesor
Ramli, ini lidah saya. Saya dilatih oleh guru ngaji yang berperingkat. Dan waktu Pak Ridwan ini dulu muda, penyanyi yang paling top itu Ramli. P. Ramli. Kita rehat sejenak.